Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran matematikanya, dan tentunya dengan Pak Alim di materi matematika kelas 7. Oke, hari ini kita akan tetap di perbandingan, namun Pak Alim ingin ingatkan kembali materi yang telah kalian pelajari minggu lalu. Apakah kalian masih ingat perbandingan itu yang seperti apa ya? Kalian pasti sering membanding-bandingkan nilai kalian dengan teman kalian, membandingkan tinggi badan kalian, membandingkan uang jajan kalian, dan sebagainya. Itu termasuk contoh perbandingan. Di matematika, perbandingan sendiri itu adalah membandingkan nilai dua atau lebih suatu besaran yang sejenis. Jadi harus besarannya sejenis. Cara membandingkan yang benar dalam matematika bagaimana sih? Ada dua cara. Yang pertama itu samakan dulu satuannya. Jika satuannya berbeda harus kita samakan. Yang kedua, kita buat ke bentuk yang paling sederhana. Contoh kasus pertama, panjang pulpen cinta 8 cm sementara berat badan Yanti 50 kg. Kasus yang kedua, panjang pulpen cinta 8 cm sementara tinggi badan Yanti 1,4 meter. Menurut kalian yang termasuk perbandingan yang mana? Oke. Jadi yang pertama itu bukan perbandingan atau tidak bisa dibandingkan. Karena kenapa? Panjang dan berat adalah dua besaran yang berbeda. Yang panjang itu satuannya meter, berat satuannya gram. Yang kedua bisa dibandingkan karena besarannya sama, yaitu sama-sama panjang, di mana satuan pokoknya itu adalah meter. Nah, kalau begitu ayo kita kerjakan. Cara pertama tadi samakan satuannya. Untuk soal ini akan lebih mudah jika kita mengubah 1,4 meter ke bentuk cm. Masih ingat kan? 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 1,4 meter sama dengan 1,4 kali 100 sama dengan 140 cm. Yang kedua, kita buat ke bentuk yang paling sederhana. Panjang pulpen cinta dengan tinggi badan Yanti itu sama dengan 8 cm banding 140 cm. Masing-masing kita bagi 4. 8 bagi 4 2, 140 bagi 4 35. Oke, tentu kalian sudah ingat. Oke, quote hari ini kita sudah cukup untuk mengingat kembali. Sekarang kita melangkah untuk sesuatu yang baru. Hari ini kita akan belajar apa sih? Apa sih akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu tentang perbandingan senilai atau biasa disebut proporsi. Yang kedua tentunya adalah kita harus bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan proporsi. Apa sih perbandingan senilai itu? Terus yang seperti apa sih perbandingan senilai itu? Untuk lebih paham, ayo kita sama-sama amati situasi yang ada di bawah. Situasi A dan situasi B. Di situasi A, jika harga 5 kg salak adalah 25.000, maka berapakah harga 10 kg salak? Situasi B, saat Nia berusia 9 tahun, adiknya berusia 4 tahun. Jika sekarang usia Nia 15 tahun, maka berapakah usia adiknya? Situasi A, Fani mengendarai motor dengan kecepatan 4 kali lebih cepat dari Ayu. Jika Fani menempuh jarak 36 km, maka berapakah jarak yang ditempuh Ayu? Situasi B, Fani dan Ayu berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama. Fani telah berlari terlebih dahulu. Ketika Fani telah berlari 7 putaran, Ayu berlari 2 putaran. Jika Ayu menyelesaikan 10 putaran, maka berapa putaran yang telah dilalui Fani? Nah, dari situasi A dan B kita akan menentukan yang mana sih perbandingan senilai dan yang bukan. Kita jawab situasi A. Nah, jawabannya seperti ini. Jika 5 kg salak harganya 25.000, maka 10 kg salak harganya berapa? Yang B. Yang A kedua,
Fani 4 kali dari Ayu. Jika Fani 4 36 km, Ayu 1 berapa? Situasi B, jika umurnya Nia 9 tahun, sekarang 15, adiknya 4, sekarang berapa? Yang ini Fani berlari 7 putaran, sekarang berapa? Jika tadinya Ayu hanya berlari 2 putaran dan sekarang 10, kita jawab sama-sama. 5 ke 25.000 itu dikali 5.000, artinya ini juga harus dikali 5.000, artinya 50.000. 4 ke 36 dikali 9, artinya 1 kali 9 ya 9. Ini kasus penjumlahan biasa. Ini 9 ke 15, kita jumlah. Dulunya 9, sekarang 15, bertambah berapa? Oh, bertambah 6. Artinya ini juga kita tambah 6, jadinya 10. Ini 2, jadi 10 bertambah 8. Karena berlari, ini juga harus ditambah 8, jadinya 15. Nah, dari situasi ini yang perbandingan senilai yang mana dan yang bukan yang mana? Nah, sudah jelas terlihat bahwa yang perbandingan senilai adalah yang A dan yang B bukan. Kenapa? Karena ini rasionya sama, 1/5. Jadi kita perkecil, yang ini 1/9. Untuk situasi B itu hanyalah situasi penjumlahan biasa. Oke, sampai di sini mungkin kalian sudah ada bayangan, oh perbandingan senilai itu yang seperti apa. Kita langsung masuk di contoh soal. Rasio waktu yang digunakan Iva untuk menyelesaikan tugas matematika terhadap IPS adalah 5/3. Jika dia menyelesaikan tugas matematika dalam waktu 40 menit, maka waktu untuk menyelesaikan tugas IPS adalah titik-titik menit. Oke, di soal kita harus perhatikan dulu apa yang diketahui. Diketahui adalah perbandingannya. Matematika banding IPS adalah 5/3. Matematika 5, IPS 3. Jadi waktu yang digunakan lebih lama mengerjakan matematika daripada IPS untuk soal yang ini ya. Jika dia menyelesaikan matematika dalam waktu 40 menit, yang ditanyakan adalah IPS berapa. Oke, kita bisa lihat kalau kita ubah ke dalam bentuk perbandingan, ini salah satu contohnya. Pak Alim satukan yang perbandingan 5/3. Nah, ini menitnya 40 per berapa? Ini jangan dibalik ya, jangan dibalik per 40. Ini miliknya matematika di atas, IPS di bawah. Ada juga bentuk yang lain, bentuk yang seperti ini. Kita satukan matematika, kita satukan IPS. 5 matematika per 40, 3 IPS per X menit IPS. Pak Alim akan contohkan untuk langkah yang pertama. Nah, sisa kita kali silang. 5 kali X 5X, 3 kali 40 120. Setelah itu agar X nya sendiri kita harus masing-masing bagi 5. Ini dibagi 5, 5 bagi 5 sisa X, dan 120 dibagi 5, maka X sama dengan 24 menit IPS. Jadi mengerjakan waktu IPS itu 24 menit. Untuk langkah yang sebelah kanan kalian coba lakukan sendiri, nanti pasti akan menemukan jawaban yang sama. Oke, mungkin sekian hari ini untuk perbandingan senilai. Untuk lebih jelasnya kalian coba buka-buka ebook buku paket maupun LKPD yang Pak Alim sudah bagikan di WhatsApp group. Oke, sekian hari ini. Silakan bertanya di WhatsApp group yang kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.